Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah komputasi awan dengan judul STEAM Trend Tracker. Perkenalkan di sini saya Aurelia Krisnanti Wijaya dengan NPM Mahir 092. Saya Rina Indah Cahyanti dengan NPM akhir 027. Saya Danisha Rizky Absari dengan NPM akhir 10. Dan saya Aurel Mariza Maheswari Ahmad dengan NPM akhir 11. Jadi, sebagai platform game terbesar di dunia, website resmi Steam itu ternyata memiliki keterbatasan fitur dalam menyajikan data analitik bagi penggunanya. Nah, pada proyek kami di sini, masalah yang diangkat itu meliputi yang pertama, tidak adanya fitur history jumlah pemain, kemudian juga tidak ada grafik tren waktu, perbandingan antar game maupun deteksi lonjakan pemain atau spike alert secara real time. Kemudian di sini juga belum ada informasi penting seperti harga dalam mata uang rupiah, kemudian akumulasi skor ulasan, dan pencarian database untuk sekitar 120.000 game tidak bisa dilihat sekaligus dalam satu tampilan yang praktis. Jadi dalam proyek kami di sini, kami menawarkan solusi. Yang pertama adalah pengambilan data otomatis. Jadi data itu diambil dari Steam secara otomatis setiap jam menggunakan teknologi Cloud Scheduler. Kemudian di sini data yang sudah diambil itu kemudian disimpan ke dalam database Firestore. Setelah itu data tersebut disajikan dalam bentuk dashboard analitik publik yang bisa diakses siapa saja sehingga pengguna biasa tidak perlu repot berurusan dengan hal teknis seperti mengakses Steam API. Setelah itu di sini juga ada nilai tambah. Yang pertama harga rupiah dalam real time. Kemudian juga ada batch diskon, review teragregasi, dan lookup library pribadi via Steam ID. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab 2 yaitu tech stack. Yang pertama, di sini kami menggunakan teknologi Cloud Function, yang mana Cloud Function ini sendiri berfungsi sebagai backend utama dari sistem kami. Jadi dari setiap fungsi di Cloud Function ini nanti memiliki tugas khusus untuk mengambil dan mengolah data dari Steam secara otomatis. Hasil dari Cloud Function ini terdapat 9 HTTP function yang menangani proses berbeda seperti pengambilan data game, harga, review, dan statistik pemain. Lalu teknologi kedua yang kami gunakan adalah Firestore, yang mana data yang berhasil dikumpulkan tidak akan langsung ditampilkan, tetapi akan disimpan terlebih dahulu di Firestore agar dapat diakses dengan cepat dan mendukung pembaruan data secara real time. Lalu kami menggunakan teknologi Cloud Scheduler juga. Di sini Cloud Scheduler juga berfungsi sebagai alarm otomatis yang dapat memicu proses pengambilan data secara berkala tanpa perlu dijalankan secara manual. Lalu kami menggunakan teknologi Cloud Run dan Nginx. Jadi Cloud Run dan Nginx ini berfungsi untuk digunakan untuk hosting dashboard web. Jadi dashboard yang dilihat pengguna di host itu menggunakan Cloud Run sehingga dapat diakses secara publik dan scalable sesuai kebutuhan. Lalu kami menggunakan teknologi Node.js versi 22 yang mana seluruh backend kami dikembangkan menggunakan JavaScript dan akan dijalankan pada runtime Node.js versi 22. Lalu kami menggunakan teknologi Chart.js dan Laction. Ini digunakan untuk memudahkan analisis tren pemain kami. Ini digunakan untuk menganalisis tren pemain, lalu kami juga menampilkan data dalam bentuk grafik interaktif menggunakan Chart.js, sementara Laction membantu untuk mengelola data waktu. Lalu yang terakhir kami menggunakan teknologi Firebase SDK V10, yang mana Firebase SDK ini menjadi penghubung antara dashboard dan Firestore sehingga data terbaru dapat langsung ditampilkan kepada pengguna. Lalu selanjutnya ada skenario penggunaan dari dashboard Steam Trend Tracker kami, di mana di sini dashboard kami untuk pemain kasual dirancang dapat mencari informasi game seperti harga dan review. Juga peneliti tren dapat menganalisis perubahan jumlah pemain dari waktu ke waktu. Dan pemburu diskon dapat menemukan game dengan potongan harga terbesar. Juga pengguna Steam dapat melihat statistik library
eh, yang berdasarkan Steam ID 64. Sedangkan administrator dapat memantau proses pengambilan data dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Maka dashboard yang kami buat ini tidak hanya berfungsi sebagai dashboard informasi, tetapi juga sebagai alat analisis trend game berbasis cloud yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Baik, selanjutnya saya akan melaksanakan demonstrasi website kami. Dari linknya dapat dilihat bahwa ini merupakan dashboard kami. Di pertama dapat dilihat ada 10 game pemain aktif. Jadi saat ini yang sedang bermain paling banyak itu ada di game Counter Strike, ada 1.275.000 pemain. Lalu ada PUBG, Dota, Apex Legends, Subnautica 2. Ini karena gamenya barusan rilis, jadi lagi banyak banget yang main. Slay the Spire, 5M, Delta Force, Rust, dan Forza Horizon. Di bawahnya ada grafik tren pemain. Di sini untuk game Counter Strike itu dari karena kan datanya diambil tiap jamnya. Jadi ini tiap jamnya selalu terupdate. Paling baru 19, ini sekarang jam 19.31. Jadi jam untuk hari ini tuh lumayan jumlah pemainnya rata gitu. Mungkin kita bisa coba untuk game lain, misalnya yang lagi main Dota. Yang lagi main Dota juga angkanya di sekitar segitu-segitu aja. Terus untuk perbandingan game dapat dilihat kalau mau misalnya kita ingin membandingkan Counter-Strike 2 dan juga PUBG Battleground. Ini ada penurunan di Counter-Strike 2 dan juga PUBG juga di jam 7 sampai jam 8. Ini ada penurunan. Terus untuk game Counter-Strike itu jam 7 ke jam 8 juga ada penurunan. Cuman untuk game PUBG itu ada kenaikan. Mungkin yang main Counter-Strike pindah main PUBG. Oke, selanjutnya itu ada review score. Di sini dapat dilihat beberapa review score untuk beberapa game. Terus ada harga dan diskon nih yang diskonnya lagi besar. Misalnya mau main Don't Starve Together lagi diskon 90% dari 95.000 jadi 9.500. Ini NBA dari 800.000 lagi 177.000 diskon 80%. Kemarin ada game Dave the Diver itu juga lagi diskon. Terus karena aku lihat terus aku beli. Oke. Eh, eh, Terus selanjutnya di website kita juga bisa cari game. Misalnya mau cari game apa ya? Game favorit aku, Baldur's Gate. Baldur's Gate 3. Nah, di sini dapat dilihat kalau misalnya datanya lengkap di game Baldur's Gate 3 ini, harganya masih mahal, nggak pernah diskon. Review pemainnya sangat positif, dapat dilihat dari ini developernya, genrenya, terus ada dilihat Metacriticnya, platformnya, deskripsi, dan kategori. Terus di sini ada juga bisa buka di Steam. Ya, ya gamenya kebuka di Steam. eh Terus jadi game apa lagi? Kalian suka game apa, guys? Fall Guys, Fall Apa? Guys. Counter Strike. Fall Guys. Emang Fall Guys ada di Steam ya? Ada. Oh, really? Nah, ini antara belum ke fetch atau kayaknya belum ke fetch. Nah, jadi untuk betul aku kenapa nggak oke ya? Bentar. Jadi untuk di database ini kan kita tadi ada beberapa function. Dapat dilihat ini fungsinya ada yang enrich all games, get game prices, get game reviews, get spike alerts, fetch and store Steam data, fetch all games. Nah, untuk yang ngambil games itu fetch all games. Dan fetch all games ini kalau dilihat di cloud scheduler-nya, dia nge-run-nya setiap menit ke 45. Jadi last run-nya itu 15 Juni jam 6.45, next run-nya jam 7.45. Jadi setiap jamnya di menit ke 45 dia tuh akan ngambil game di
Steam pakai Steam API. Tapi itu cuman ngambil judul gamenya aja. Kalau misalnya untuk description dari gamesnya, salah. Kayak misalnya ini data lengkap. Nah, berarti ini udah keambil descriptions-nya. Sedangkan yang tadi yang tulisannya tulisannya masih pending itu berarti gamenya udah tercatat. Jadi gamenya tuh udah keambil dari function yang fetch all games, tapi dia belum keambil datanya. Karena untuk yang ambil data itu fungsinya beda lagi. Fungsinya namanya enrich all games dan dia runningnya setiap 30 menit, setiap menit ke 30 di setiap jamnya. Seperti itu. Dan di sini dapat dilihat kalau misalnya sukses semua last execution-nya. Jadi atau setiap dia otomatis ngejalanin, dia tuh bakal nge-store di Firestore. Dan misalnya ini aku udah buka Firestore, game reviews apa all games, game reviews aja ya. Nah di sini di game reviews, nah di sini ada banyak game ID, terus dapat dilihat satu-satu gitu. Jadi misalnya di game ID ini, nah ini Baldur's Gate dan dia itu yang apa nge-store reviewsnya itu di function ini gitu. Misalnya Cyberpunk, coba kita cari Cyberpunk. Nah Cyberpunk ini datanya udah lengkap, dapat dilihat. Oke. Oh iya, terus ada juga bisa mencari library pengguna. Ini tinggal masukin Steam ID-nya aja. Misalnya aku mau masukin Steam ID-nya. Bentar, aku ambil Steam ID. Nah, ini Steam ID. Nah, semua Steam ID itu bisa dilihat. Yang penting akun Steam-nya nggak di private. Nah, kalau misalnya teman kalian punya Steam ID, punya Steam, terus kalian kepo dia lagi main game apa sih? Itu bisa ambil aja Steam ID-nya. Yang penting akunnya nggak di private tuh bisa lihat. Nah, ini dengan Steam ID ini, dia habis 78 jam main Creativerse. Oke. Sama main 16 jam main Subnautica. Oh iya, kemarin pas Subnautica 2 baru rilis di harga diskon ini muncul Subnautica kayak dia lagi diskon gitu dan muncul di sini. Gitu. Baik, sekian demonstrasi dari website kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.